Beberapa waktu lalu, Iran mengumumkan bahwa pasukannya telah meluncurkan rudal dalam apa yang mereka sebut sebagai gelombang proyektil berat dengan banyak hulu ledak. Serangan rudal balistik tersebut diarahkan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Irak, Bahrain, dan Israel. Langkah ini menjadi sinyal keras kepada Washington dan Tel Aviv bahwa Iran masih siap melanjutkan perang, bahkan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Tak berhenti sampai di sana, Teheran juga meningkatkan tekanan di Selat Hormuz dengan menebar puluhan ranjau laut yang menghambat arus pasokan minyak dunia. Pada titik inilah Presiden Donald Trump tampak benar-benar berada dalam posisi tertekan. Ia hanya melontarkan kecaman tanpa disertai ancaman yang tegas. Sikap tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar. Apakah Washington mulai menemui jalan buntu? Untuk memahami semua perkembangan ini, kita perlu memulai dari satu istilah yang tiba-tiba menjadi sorotan. Operation True Promise 4. Inilah nama operasi balasan Iran yang kemudian berubah menjadi salah satu eskalasi terbesar dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Dalam beberapa gelombang serangan, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik, rudal jelajah, serta drone yang diarahkan ke fasilitas militer Israel dan sejumlah pangkalan Amerika di kawasan. Teheran menyebut operasi ini sebagai respon langsung atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap wilayah serta kepentingan Iran. Namun yang menarik, di tengah meningkatnya eskalasi militer ini, Presiden Iran Masoud Pezeshkian justru menyampaikan pesan yang berbeda kepada negara-negara tetangga. Ia menyampaikan permintaan maaf atas dampak serangan yang mungkin merembet ke kawasan regional. Pezeshkian menegaskan bahwa Iran tidak berniat menyerang negara tetangga, kecuali apabila serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Namun di balik pernyataan maaf tersebut, tersimpan sebuah peringatan keras. Teheran menegaskan bahwa setiap wilayah yang digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap Iran, termasuk pangkalan militer Amerika, akan diperlakukan sebagai target yang sah. Dan situasi inilah yang kemudian mencuat di Kuwait ketika wilayahnya disebut digunakan untuk meluncurkan sistem roket HIMARS. Serangan balasan Iran sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Menurut Teheran, konflik ini justru lebih dulu dipicu oleh operasi militer Amerika Serikat dan Israel. Salah satu insiden paling tragis terjadi di Provinsi Hormozgan, Iran Selatan. Pada 28 Februari, sebuah sekolah di kota Minapluh lantak akibat hantaman rudal. Sekitar 180 orang dilaporkan tewas, dan sebagian besar korban merupakan anak-anak yang sedang berada di dalam sekolah saat serangan itu terjadi. Namun yang mengejutkan, Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth, justru menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab dan menyatakan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh Iran sendiri. Tuduhan tersebut segera memicu perdebatan luas. Sejumlah analisis geolokasi, laporan media, serta peta militer mengarah pada dugaan bahwa serangan di Minab dilakukan menggunakan Tomahawk cruise missile, rudal jelajah yang selama ini identik dengan penggunaan militer Amerika. Kontroversi lain juga muncul dari rekaman video yang beredar di Bahrain. Dalam video tersebut terlihat sebuah rudal pencegat pertahanan udara jatuh ke daratan setelah gagal menghentikan target. Padahal, pernyataan resmi dari United States Central Command menyebut bahwa ancaman telah berhasil dihancurkan di udara. Namun, laporan dari sumber lokal justru menyebutkan rudal itu jatuh di kawasan permukiman dan melukai sedikitnya 32 warga sipil. Sebagai respon atas rangkaian serangan tersebut, Iran meningkatkan eskalasi dengan langkah yang jauh lebih agresif. Salah satu klaim yang paling mengejutkan datang dari analis geopolitik Scott Ritter. Ia menyebut serangan Iran diduga menghantam kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bahkan menewaskan saudaranya. Ritter juga mengklaim rumah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir turut menjadi sasaran dan menyebabkan luka serius. Memang, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel.
Namun, jika klaim tersebut benar, dampaknya akan sangat besar. Itu berarti sistem pertahanan udara Israel yang selama ini dikenal sangat kuat ternyata dapat ditembus, bahkan hingga mencapai lingkaran elit pemerintahan. Di kawasan Teluk, ketegangan juga meningkat setelah sistem roket M142 HIMARS diluncurkan dari wilayah Kuwait. Sebagai balasan, Iran menyerang pangkalan helikopter Amerika di Al-Adairi menggunakan drone dan rudal. Serangan tersebut disebut menyasar infrastruktur penting di dalam pangkalan dan menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan. Iran juga tidak berhenti sampai di situ. Teheran turut menyerang Camp Buehring, salah satu pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Kuwait yang menjadi pusat logistik penting bagi operasi militer di kawasan Teluk. Dari rekaman video yang beredar, sebuah drone Arash-2 terlihat berhasil menghantam dan memicu ledakan di pangkalan tersebut. Di wilayah Jam dan Kormoj, Provinsi Bushehr, sistem pertahanan udara Iran dilaporkan berhasil menjatuhkan 2 drone EMQ-9 Reaper milik Amerika. Kali ini pihak Washington tidak membantah insiden tersebut. Dengan tambahan itu, Iran mengklaim total 11 unit EMQ-9 Reaper telah mereka jatuhkan sejak konflik mulai memanas. Operasi Iran juga meluas hingga ke Kurdistan, Irak. Sasaran utamanya adalah fasilitas pengintaian elektronik yang dianggap menjadi bagian dari jaringan pemantauan terhadap Iran. Serangan tersebut dilaporkan menggunakan drone kamikaze jenis loitering munition. Di tengah meningkatnya eskalasi ini, klaim jumlah korban dari kedua pihak mulai bermunculan. Pemerintah Iran menyatakan serangan Amerika dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Iran, sementara ribuan lainnya mengalami luka-luka. Sebagian besar korban, menurut mereka, merupakan warga sipil. Di sisi lain, Israel melaporkan belasan orang tewas dan hampir 2.000 lainnya mengalami luka-luka akibat gelombang serangan rudal dan drone Iran. Militer Amerika Serikat juga mengakui adanya korban di pihak mereka. Puluhan hingga lebih dari 100 tentara dilaporkan terluka dalam serangan terhadap pangkalan di kawasan Teluk, dan setidaknya 6 orang disebut tewas. Namun angka tersebut kemudian dipertanyakan oleh pejabat keamanan Iran, Ali Larijani. Ia bahkan menyatakan jumlah korban dari pihak Amerika sebenarnya jauh lebih besar, mencapai ratusan orang, dan beberapa di antaranya disebut telah ditawan. Di balik rangkaian serangan militer tersebut, konflik ini juga mulai memunculkan persoalan serius bagi Amerika Serikat. Hanya dalam beberapa hari pertama, biaya operasi perang disebut telah menembus angka 5 miliar dolar. Jumlah itu berasal dari penggunaan berbagai sistem militer berteknologi tinggi, mulai dari rudal presisi, drone tempur, hingga operasi pesawat pembom jarak jauh. Jika konflik terus berlanjut, biaya operasi militer diperkirakan dapat membengkak hingga puluhan miliar dolar. Pada titik inilah tekanan politik mulai menghampiri Presiden Amerika saat itu, Donald Trump. Perang yang semula diperkirakan akan berakhir dalam waktu singkat justru berkembang menjadi konflik yang lebih panjang dan kompleks. Serangan balasan Iran, ditambah eskalasi di berbagai wilayah, membuat situasi semakin sulit untuk dikendalikan. Akibatnya, konflik ini berpotensi berubah menjadi bumerang politik bagi Trump. Jika perang berlangsung lama tanpa arah penyelesaian yang jelas, dukungan politik terhadapnya bisa mulai melemah, terutama di luar basis pendukung setianya. Dampaknya juga mulai terasa pada ekonomi global. Ketegangan di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan berbagai komoditas energi. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menuduh Amerika tengah merencanakan serangan terhadap fasilitas minyak dan nuklir Iran. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Teheran telah siap menghadapi eskalasi tersebut. Bahkan menurutnya, Iran masih menyimpan banyak kejutan yang belum dikeluarkan dalam konflik ini. Kini muncul satu pertanyaan besar. Jika konflik ini terus berlanjut, bagaimana sebenarnya perang ini bisa berakhir? Sejumlah analis mulai membahas beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi.
10 hari setelah konflik pecah, sejumlah analis mulai menilai bahwa perang ini tidak berjalan sesuai harapan koalisi Amerika Serikat dan Israel. Intensitas serangan dilaporkan menurun hingga sekitar 65%, memunculkan spekulasi bahwa kemampuan operasi militer mulai memperlihatkan tanda-tanda kelelahan. Bahkan muncul tudingan bahwa United States Central Command telah membesar-besarkan angka keberhasilan operasi demi menciptakan kesan kemenangan di hadapan publik. Di sisi lain, Iran justru dinilai belum menunjukkan tanda-tanda melemah. Armada lautnya masih aktif beroperasi, mulai dari kapal perang, kapal selam, hingga ratusan kapal rudal cepat yang terus berpatroli di kawasan Teluk. Serangan rudal strategis dari Iran juga dilaporkan masih terus berlangsung. Pada saat yang sama, Teheran disebut tetap memegang pengaruh kuat atas jalur pelayaran vital Strait of Hormuz, salah satu rute paling krusial bagi perdagangan minyak dunia. Kondisi ini membuat sebagian analis menilai fokus Washington dan Tel Aviv mulai bergeser. Bukan lagi semata-mata soal bagaimana memenangkan perang secara total, melainkan bagaimana mengakhiri konflik tanpa terlihat sebagai pihak yang kalah. Ironisnya, sebelum perang benar-benar pecah, proses negosiasi diplomatik dengan Iran disebut sempat mendekati titik kesepakatan. Kini yang tersisa hanyalah satu pertanyaan besar. Apakah konflik ini akan segera berakhir, atau justru baru memasuki fase yang jauh lebih berbahaya?